Yang membedakan orang sukses bukan keberuntungan, tapi cara berpikir. Ini bagaimana orang sukses berpikir. Dengerin ini. Oke, kita langsung bahas aja ya. Pernah kepikiran gak sih, apa sih yang sebenarnya bikin orang-orang super sukses itu beda dari kita semua? Menurut John C. Maxwell, jawabannya itu bukan soal latar belakang atau hoki, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, cara mereka berpikir. Kutipan dari Napoleon Hill ini langsung to the point banget. Harta karun kita yang paling berharga, sumber daya kita yang paling gak ada habisnya, itu ya ada di antara kedua telinga kita ini. Betul, kemampuan kita buat berpikir dengan baik, itu tambang emas pribadi kita yang sesungguhnya. Nah, ini dia intinya. Ini bukan soal apa yang kita pikirin, tapi bagaimana kita mikirnya. Ini adalah sebuah proses, sebuah skill. Dan kabar baiknya, skill ini bisa dipelajari. Kalau kita bisa ubah cara berpikir, kita bisa ubah hidup kita. Tentu aja ya, kalau ini gampang, semua orang juga pasti udah lakuin. Einstein ngingetin kita kalau berpikir secara mendalam itu ya memang berat, butuh usaha, butuh disiplin. Tapi seperti yang bakal kita lihat, usaha ini benar-benar setimpal hasilnya. Jadi gimana caranya biar kita bisa jadi pemikir yang lebih baik? Gini dah, coba bayangin berpikir itu kayak punya kotak peralatan. Masa iya sih semua kerjaan cuma pakai palu doang? Enggak kan? Kita butuh alat yang pas buat tugas yang pas. Nah, para pemikir hebat itu punya beberapa alat kunci di kotak peralatan mental mereka. Yuk, kita bongkar satu persatu. Jadi ini dia 3 alat metaforis kita. Ada teleskop buat lihat jauh ke depan, mikroskop buat ngelihat detail yang ada di depan mata, dan linggis buat mendobrak kebuntuan dan menciptakan hal baru. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, teleskop. Oke, alat pertama kita, teleskop. Anggap aja ini alat buat berpikir visioner. Intinya, ini soal kemampuan kita untuk melihat gambaran besarnya, untuk melihat lebih jauh dari hiruk-pikuk sehari-hari, demi ngebayangin masa depan yang kita mau. Hebatnya si teleskop ini, dia bisa gabungin beberapa jenis pemikiran sekaligus. Dia bantu kita nentuin tujuan akhir, ngerencanain rute strategis buat kesana, dan juga bikin kita tetap terbuka sama berbagai kemungkinan yang bisa aja muncul di tengah jalan. Jadi gimana sih ciri-ciri orang yang jago pakai teleskop ini? Mereka tuh orangnya haus ilmu terus, belajar seumur hidup. Mereka nggak kejebak di dunia kecil mereka sendiri, mereka ngelihatnya luas. Mereka nggak takut buat punya mimpi besar, dan yang paling penting, mereka pakai visi mereka itu buat nyiapin diri hadapin masa depan yang, ya kita tahu kan, selalu penuh ketidakpastian. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin kekuatan teleskop. Ukuran kesuksesan kita itu seringkali cerminan langsung dari ukuran pemikiran kita. Jadi pertanyaannya buat kita semua, seberapa besar kita berani berpikir? Punya visi yang hebat tanpa eksekusi itu ya sama aja kayak halusinasi. Nah, disinilah alat kedua kita berperan penting. Yuk kita lihat mikroskop, alat untuk mengubah mimpi-mimpi besar itu jadi kenyataan sehari-hari. Kalau teleskop itu buat ngelihat jauh, mikroskop ini kebalikannya, buat ngelihat yang dekat dengan super jelas. Ini soal gimana caranya kita buang semua gangguan, fokus total sama tugas di depan mata, dan berpijak kuat pada kenyataan. Orang yang pakai mikroskop ini fokusnya luar biasa. Mereka nyalurin semua energi mereka ke satu tujuan, nggak dibiarin buyar kemana-mana. Mereka juga sabar, ngebiarin ide itu matang dulu. Mereka praktis, selalu mikirin risikonya. Dan yang terpenting, mereka selalu mulai dari fakta, bukan sekedar angan-angan. Nah, ini dia jantungnya pemikiran mikroskop. Sebelum kita bisa mencapai tujuan apapun, kita harus jujur dulu sama kondisi kita sekarang. Nentuin realitas itu adalah langkah paling awal, langkah pertama menuju eksekusi yang sukses. Oke, kita udah punya visi pakai teleskop dan fokus buat eksekusi pakai mikroskop. Tapi, kadang itu aja nggak cukup. Gimana kalau kita mentok sama masalah yang kayaknya nggak ada solusinya? Gimana kalau cara-cara lama udah nggak manjur lagi? Nah, buat situasi kayak gitu, kita butuh alat ketiga, linggis. Linggis ini senjatanya para inovator, para pendobrak. Ini tentang menolak jawaban, ya kan dari dulu juga begini? Ini tentang berani nantang asumsi dan menciptakan solusi yang benar-benar baru dari nol. Para pemikir linggis ini bisa ngelihat koneksi yang orang lain nggak lihat. Mereka nggak segan-segan nantang cara lama alias status quo. Mereka seneng banget ngeksplorasi semua pilihan yang ada, bahkan yang kedengerannya aneh sekalipun. Dan yang paling penting, mereka paham banget kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses inovasi. Wah, kutipan ini bener-bener nangkep esensinya si linggis. Kemajuan itu datangnya bukan dari ngikutin aturan yang udah ada, tapi justru dari keberanian buat nulis aturan baru.
tiap inovasi besar itu dimulai pas ada seseorang yang mutusin buat berpikir di luar kotak. Oke, jadi kita udah punya 3 alat keren nih, teleskop, mikroskop, sama linggis. Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar kita rajin pakai alat-alat ini? Biar nggak cuma jadi pajangan karatan di kotak peralatan mental kita. Nah, di bagian terakhir ini, yuk kita ubah teori jadi praktek. Kita bakal bahas langkah-langkah yang jelas dan bisa langsung kita lakuin buat ngebangun kebiasaan berpikir yang kuat dan ngejadiin itu bagian dari rutinitas harian kita. Ini dia 3 langkah yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. 1. Kasih makanan yang bagus buat otak kita. Baca buku, dengerin pakar, cari ide baru terus. 2. Gaul sama orang-orang pintar yang bisa nantang cara pikir kita. Dan 3. Ini yang paling penting. Jangan biarin ide-ide bagus kita mati gitu aja. Langsung eksekusi. Ingat, ide sebagus apapun di dunia ini nggak ada nilainya sampai kita berbuat sesuatu dengan ide itu. Dan inilah intinya dari semua obrolan kita. Jadi pemikir hebat itu bukan bakat lahir loh, tapi sebuah keterampilan yang diasah. Ini kayak otot mental yang bakal makin kuat setiap kali kita sengaja melatihnya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Apakah selama ini saya sudah berpikir melampaui diri saya sendiri dan dunia saya? Apakah saya sudah pakai teleskop saya untuk melihat gambaran yang lebih besar? Coba jawab jujur sama diri sendiri, karena jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi titik awal dari perubahan terbesar dalam cara Anda berpikir dan pada akhirnya dalam hidup Anda. Share video ini jika bermanfaat dan save untuk didengarkan nanti. Jangan lupa subscribe untuk terus update.